Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Trio di Pasuruan. Mas Trio menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya saat dia itu masih usia SMP, dan kejadiannya itu sekitar pertengahan tahun 90-an. Jadi pada saat itu di mana Mas Trio masih SMP tadi, ini pernah ada satu geger, satu keramaian di kampungnya tersebut gara-gara salah satu tetangganya, ini namanya Mbak Anik. Ya, rumahnya lumayan cukup jauh tapi masih satu RT gitu ya. Nah, Mbak Anik ini kerasukan, dan waktu itu belum terlalu malam. Mas Trio sendiri masih main-main gitu ya dengan teman-temannya, sampai akhirnya itu mendengar ada salah satu tetangganya, itu Anik kerasukan, kata tetangga tersebut. Akhirnya Mas Trio sama teman-temannya pun datang ke rumah si Mbak Anik tersebut. Di situ udah rame, dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Seperti yang kawan-kawan mungkin udah bosan mendengarnya gitu ya, bawang gorengnya Wiji ini bawang goreng premium, tanpa campuran apapun. Kita nggak pakai tepung, kita nggak pakai singkong, kita nggak pakai jagung ya buat campuran ini ya. Itu benar-benar bawang murni digoreng, dan ya kasih garam gitulah. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan ya untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya ya, karena mungkin bulan Ramadan itu nanti bakalan naik gitu ya. Sekarang mumpung harga itu belum naik. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak atas dukungannya. Kita lanjut lagi ya cerita Mas Trio. Mas Trio sama beberapa temannya itu ke situ, datang ke sana, lari gitu kan. Rame beneran, dan si Mas Trio memang nggak melihat langsung karena apa? Di situ warga sudah berkerumun nutupin pintu. Yang Mas Trio dengar itu cuman suara-suara doang. Si Mbak Anik tadi ini tuh lagi teriak-teriak ya kayak orang marah, kayak orang bagaimana gitu ya. Dan Mas Trio waktu itu sebenarnya begitu menyaksikan hal tersebut, menyaksikan dalam artian hanya mendengar di luar gitu ya. Dia tuh, cuman gitu doang, cuman teriak-teriak doang, kata si Mas Trio. Sampai akhirnya Mas Trio pun, udah yuk pulang yuk, katanya. Dia juga udah nyadar, udah 8:30. Biasanya jam setengah 9 itu aku bakalan dicariin sama orang tua aku, disuruh pulang gitu ya. Makanya Mas Trio ngomong sama teman-temannya, pulang yuk, kata si ini kan. Lah nanti yuk, kata si temannya. Cuman ya karena takut juga sama orang tua, Mas Trio pun akhirnya naik. Kata, udah aku pulang duluan, kata dia. Dan dia pun akhirnya berjalan meninggalkan rumah tersebut. Di perjalanan ketemu beberapa orang di situ, warga yang mau nonton ya kejadian tersebut, dan gak disangka-sangka tiba-tiba di rumahnya si itu masih deket, jaraknya paling sekitar 20 atau 25 meter dari rumahnya si Mbak Anik itu ya. Ini tiba-tiba ribut di belakang sana. Ribut apa? Sudahlah, ibuku kalau marah itu lebih serem, kata Mas Trio. Jadi aku pulang aja gitu kan. Ternyata apa? Di belakang Mas Trio ini kedengeran ada suara gedebak gitu. Mas Trio nengok, ternyata itu Mbak Anik lagi lari megangin si Mas Trio, langsung dipeluk begini dari belakang. Ya Mas Trio-nya ketakutan. Mbak, lepasin mbak, aku mau pulang, kata si Mas Trio begitu. Dan akhirnya sama warga kan dilepasin begini, dan udah yuk tenang, udah sana pulang, kata si warga tadi. Mas Trio langsung lari, ini si Mbak Aniknya kayak gitu lah, kayak orang gerem-gerem gitu kan. Dan Mbak Anik ini usia SMA, jadi usianya itu lebih tua dari Mas Trio. Akhirnya Mbak Anik pun digiring balik ke rumahnya. Mas Trio pun lari, saking kaget, shock sama takut sama ibunya.
lari pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, jam berapa ini? Kata si ibunya, waktu itu udah jam 9 kurang seperempat. Jam berapa ini baru pulang? Bu, aku habis ngeliat kerasukan, katanya begitu. Kerasukan? Siapa yang kerasukan? Kata ibunya kan. Itu Mbak Anik. Kerasukan apa? Kata si ibu. Ibu yang tadinya mungkin mau marahin, mau ngomel dulu gitu ya. Jadi nggak jadi. Ke distract sama ceritanya Mas Trio itu, Bu. Mbak Anik kerasukan, Bu, gitu. Ya, kerasukan apa? Nah, Bapak pun akhirnya denger kan. Kerasukan apa? Yuk, kata si Bapak. Ini kakak-kakaknya, Mas Trio anak ketiga. Punya kakak cowok semua gitu di rumah. Ya, pada ngedengerin begini kan. Kerasukan apa? Kata ditanya. Aku nggak tahu, cuman begitu teriak-teriak, kata si Mas Trio. Terus pas aku mau pulang tadi, aku dikejar sama si Mbak Anik. Terus aku dipegangin gitu ya. Ya aku takut, orang aku udah mau pulang malah aku dipegangin, kata si Mas Trio-nya begitu. Nah, ini kakaknya, kakak yang cowoknya. Yuk, kasih itu aja. Mohon maaf ya. Kotorannya ayam gitu, kasih itu aja, tapi yang lagi mencret, pasti sembuh, bilangnya begitu sih kakaknya. Masa iya sih Mas gitu kan, ya cuman ketawa-ketawa doang. Dan akhirnya sudah, Mas Trio pun ya bersih-bersih kaki, disuruh istirahat ya, disuruh tidur karena besok juga sekolah. Nah, gak lama setelah itu, begitu Mas Trio masuk ke dalam kamar sana, siap-siap mau tidur, itu ada kakaknya yang nomor 2 itu udah pules gitu waktu itu. Nah, Mas Trio baru rebahan, tiba-tiba dari arah depan, itu mendengar atau terdengar kayak ada semacam tamu gitu kan. Ini lagi ngobrol-ngobrol sama bapak, lagi ngobrol-ngobrol sama ibu. Bapak sama ibu ngobrol sama siapa? Pikirnya Mas Trio. Dan di situ ada satu nama yang disebut, Anik gitu kan. Mbak Anik gitu kan. Mas Trio akhirnya apa? Ngelongok begini, itu ternyata ada beberapa warga di situ dan warga tadi meminta tolong bapaknya Mas Trio. Di situ pun Mas Trio baru tahu gitu ya. Kalau bapaknya itu ya mungkin sama orang kampung itu dianggap orang yang bisa begitulah. Kayak semacam mbah gitu. Hah? Bapak dimintain tolong. Ya ngomong, warganya tuh ngomong begitu, Pak. Itu Pak, minta tolong Pak, itu si Anik. Begitu Pak, minta tolong diiniin lah. Hah? Kok minta tolong sama Bapak gitu? Mas Trio itu nggak ngerti sama sekali. Nggak pernah mendengar riwayat atau jalur leluhurnya begitu. Kalau bapaknya Mas Trio itu mengerti atau bisa seperti itu. Dan ditambah lagi, ternyata Mas Trio pun dilibatkan. Karena apa? Si Mbak Anik tadi saat dia lagi kerasukan itu kan sempat ngejar Mas Trio, sempat megangin gitu kan, sempat dipeluk dari belakang. Nah, begitu dibawa pulang ke rumah ke sana, yang disebut-sebut itu namanya Mas Trio. Trio, katanya Trio. Trio siapa? Pokoknya Trio. Nah, cuman karena tadi ada kejadian di begini, Trionya Pak Sungkar kali, katanya begitu kan. Akhirnya apa? Ya sudah, Mas Trio pun akhirnya diajak itu Pak. Si Aniknya juga manggil-manggil itu Trio terus, katanya begitu kan. Trio, anak saya ngapain gitu kan, kata bapak. Ini ngapain? Nah, akhirnya bapak pun ke kamar. Mas Trio-nya pura-pura begini udah tiduran merem. Yuk, Trio. Iya Pak, lalu langsung bangun cepet gitu kan. Ya Pak, ada apa Pak? Kamu udah ngantuk belum? Kata bapak. Belum sih Pak, kata Mas Trio. Ya sudah, ikut bapak yuk. Iya Pak, udah tahu tujuannya kemana gitu kan. Jadi nggak perlu nanya kemana gitu. Iya Pak, siapa? Akhirnya sudah, Mas Trio pun ya bangun lagi dari tidurnya. Dan malam itu akhirnya apa? Ibu pun karena ya takut di rumah begitu ya, meskipun ada kakak-kakaknya Mas Trio, ya tetap aja Pak, ibu ikut. Ya sudah, sini ikut. Akhirnya apa? Rombong-rombong sama warga desa itu, warga tetangga-tetangganya Mas Trio, mereka pun menuju ke sana, ke rumahnya Mbak Anik. Ketemu sama beberapa temannya Mas Trio.
Yuk mau kemana ditanya itu. Mau ke rumahnya Mbak Anik. Ngapain? Mau lihat katanya begitu kan. Oh udah itu koyok udah tenang kata si temannya begitu. Oh udah tenang. Informasi itu pun ya sampai ke bapaknya Mas Trio yang memang jalan bareng ke sana ya. Dan akhirnya singkat cerita sampailah di rumahnya Mbak Anik tersebut. Warga pun tampak lebih sedikit dari sebelumnya saat Mas Trio ke sana. Ini kayak cuman setengahnya lah. Ada mungkin 20 atau 25 orang masih ada di sana, tetangga-tetangga sekitar situ doang. Mbak Anik pun udah terlihat tenang. Dia posisinya itu ditidurkan di ruang tengah di situ. Dan tidurnya itu ya begini, dipegangin sama kerabatnya sama keluarganya. Matanya tuh ngelihatnya ke langit-langit terus dan ya itu nyebut-nyebut nama Trio begitu. Nyebutnya namanya Mas Trio. Ya dia pun, Pak, kok namaku disebut ya Pak ya? Ya sudah, enggak apa-apa, kata si bapak, sebentar. Nah ketemu kan sama orang tuanya si itu, keluarganya Mbak Anik, dan akhirnya sudah. Bapak pun masuk ke dalam sana, dilihatin si Mbak Anik tadi. Begitu bapaknya Mas Trio datang, itu Mbak Anik langsung nengok begini matanya tuh. Trio, nanya, nggak nyariin si Mas Trio, nyebutin namanya. Terus apa bapak pun, Trio sini gitu. Nah begitu Mas Trio di sini, Mbak Anik ngeliat, dong bangun dia dan ya itu maunya itu nggak tahu mau nyerang, nggak tahu mau meluk atau mau apalah intinya. Pokoknya begitu melihat Mas Trio, si Mbak Anik tuh bereaksi, reaksinya ya sebegitunya. Di matanya Mas Trio ya itu menyeramkan gitu ya. Pikirnya Mas Trio tuh begini, Mbak Anik itu belum mandi dari pagi, mungkin terakhir mandi itu pagi, sore udah kerasukan, jadi dia nggak sempat mandi. Saat meluk Mas Trio, baunya asem, katanya begitu. Jadi, iya aku nggak mau. Dia tuh lebih lucunya itu begitu kata Mas Trio. Aku itu nggak terlalu takut sebenarnya dipeluk sama Mbak Anik gitu ya, dikejar-kejar atau apapun itu. Aku nggak terlalu takut. Cuman aku udah suka baunya itu udah asem, kata si Mas Trio itu begitu. Cuman ya, karena udah dipegangin kan sama sanak saudaranya, Mas Trio-nya ketakutan. Nah, di situ kan keluarganya jadi nanya, Pak Nun Sewu ya Pak ya. Ini kenapa Anik kok nyariinnya Trio ya Pak ya? Ya, pertanyaan itu buat Mas Trio itu biasa aja. Tapi mungkin buat untuk orang dewasa, mereka kan berpikirnya itu lebih tajam gitu ya. Pertanyaan itu tuh sebenarnya kayak semacam tuduhan yang diperhalus sebenarnya. Ini anakku, si Trio ini, pikir bapaknya ya. Anakku ini telah berbuat apa sih sebenarnya? Sebenarnya pertanyaan dari keluarganya itu begitu. Trio itu udah berbuat apa sih ke Anik? Kenapa dia kok dicariin sama Anik sebegitunya gitu ya? Apakah Trio melet Anik gitu kan? Cuman ya ndak mungkin masa ya anak sekecil itu begitu. Tapi ndak tahu ya, generasi anak-anak 90-an itu kan mereka secara pengalaman atau jam terbang gitu ya. Ini kan kayaknya lebih panjang gitu ya. Pengalamannya tuh lebih banyak lah. Bisa jadi seperti itu. Cuman di Mas Trio itu ya nggak ngerti. Memang faktanya tuh begitu. Dia tuh nggak ngerti masalah begitu-begitu. Cuman kan keluarganya Mbak Anik mikirnya itu ke sana. Ini ada apa nih dengan anak ini gitu ya. Apa diguna-guna atau bagaimana? Tapi pertanyaan itu kan dikemas. Kemasnya secara halus. Kenapa anak saya itu nyariin Trio terus? Dan akhirnya apa? Bapak pun bilang, Bu, Anik ini digantiin baju dulu, kata si bapak. Oh iya Pak, iya Pak. Mungkin alasannya sama dengan Mas Trio kali ya. Tapi bapak itu setelahnya itu tidak pernah menceritakan dan Mas Trio juga lupa nggak menanyakan hal itu. Mungkin mengalami hal yang sama kali. Baunya agak asam atau bagaimana. Dan akhirnya Mbak Anik itu dibawa ke kamar dulu, ganti baju gitu ya sama ibunya, sama yang lain-lain itu yang perempuan-perempuan dibantuin, nurut, ganti baju. Dan akhirnya sudah dibawa lagi ke sana. Udah mulai agak ya nggak terlalu asam tadi, mungkin yang asam itu kaosnya kali ya.
Nah itu udah ganti pakaian, si Mbak Anik itu duduk di situ tapi tetap dipegangin sama kerabatnya, dan matanya Mbak Anik itu nggak lekang gitu ya, nggak meninggalkan Mas Trio, terus ngelihatin ke arahnya. Mas Trio kan di belakang bapaknya itu sampai agak-agak sedikit gimana. Ini tetangga yang di situ, yuk, oh, Anik diapain sih yuk, gitu kan, Anik diapain sih yuk. Oh aku udah tahu mas, gitu kan, aku juga nggak tahu. Ya Mas Trio dengan polosnya, kelas 1 SMP waktu itu ya polos lah gitu ya, nggak ngerti begitu. Aku juga nggak tahu, mas, tuh nyariin kamu terus tuh. Oh kamu nanti disuruh kawin sama si itu, dibegituin sama warga-warga yang iseng gitu ya, pemuda-pemudanya, oh, kamu suruh ngawinin itu. Nah, iya loh, gitu, dibegituin, ditakut-takutin. Mas, oh enggak mau, aku masih kecil, kata si itu ya. Yo enggak apa-apa, jadi pengantin cilik nanti katanya. Ya itu menakutkan, pemandangannya aku enggak mau sama Mbak Anik gitu, orang aku punya sendiri di sekolah, kata Mas Iro begitu. Aku enggak mau katanya. Ya diledekin gitu ya, dan ledekan itu mempan. Sampai Mas Rio itu hampir nangis waktu itu, cuman ya ditahan-tahan lah. Dan akhirnya bapaknya Mas Rio pun minta seember air katanya. Diambilin lah sama keluarganya. Nah di situ Mas Rio bingung, bapak itu mau ngapain gitu ya. Dan ember air itu dikasih garam kerosok gitu ya, minta. Di keluarganya Mbak Anik nggak punya, akhirnya minta sama tetangganya itu ada. Udah ada garam kerosok itu 1/2 kilo, masukin semuanya ke sana. Mas Trio inget, emang Mbak Anik korengan atau bagaimana? Jadi Mas Trio dulu waktu kecil, misalkan dia korengan gitu, ada melentung gitu ya, nanti direndam sama air garam tersebut sampai pecah, sampai ngelupas, dibersihin, habis itu sembuh, kata Mas Trio. Kayaknya Mbak Anik mulus, nggak ada korengnya gitu, kok direndam begitu ya. Belum direndam ya, cuman bayangannya Mas Rio mau buat ngerendam kaki. Dan akhirnya sudah, air itu disediakan, air itu air hangat juga. Ember pun ditaruh di depannya Mbak Anik. Mbak Anik beneran disuruh masukin kedua kakinya di ember yang ada garamnya. Nah, dimasukinlah nurut tuh si Mbak Anik, masukin ke situ. Dan ya Mas Trio kan masih di sana ya. Kali ini pandangannya Mbak Anik yang tadinya ke Mas Trio terus, itu mulai dibuang ngelihatnya ke bawah sana, ke arah garam ke arah ember di situ. Nah, begitu ngelihatin ke sana, ini kan tangan masih dipegangin ya biar nggak berontak sama pundaknya juga. Tangan itu kayak ditarik. Nah kata si bapaknya Mas Trio, udah biarin, lepasin dulu satu persatu. Tangan itu lepas, masuk ke bawah itu ke kakinya. Posisinya jadi merunduk begini kan. Itu gatel, kata si itu. Kata si Mbak Aniknya. Gatel, kata Mbak Anik bilang begitu, gatel, dan kakinya itu digaruk-garuk. Brok ya, sambil ceplung mak, tangannya itu keluar masuk ke ember tadi. Airnya kan jadi tumpah-tumpah di situ. Nah Mas Trio udah biarin aja, kata bapaknya itu, udah biarin aja, biarin digarukin gitu. Wah nanti lecet ini, udah enggak apa-apa katanya, lecet-lecet sedikit enggak apa-apa, kata si bapak. Dan apa? Ada sesuatu yang buat Mas Trio sendiri itu nggak masuk akal. Jadi di air tersebut yang tumpah gitu kan, karena itu tekanan airnya kan hampir penuh waktu itu. Dimasukin air kan jadi, dimasukin kaki kan jadi naik permukaannya. Nah digoyang-goyang kan akhirnya ada yang tumpah. Nah di tumpahan itu, dulu rumahnya Mbak Anik itu masih pakai tehel ya. Jadi lantai zaman dulu yang warnanya itu kayak warna semen, abu-abu kehitam-hitaman. Ya kawan-kawan yang anak-anak dulu familiar lah dengan lantai tersebut. Nah itu tumpah ke sana. Ada belatungnya di situ, dan nggak cuma 1, 2, tapi banyak keluar. Nggak tahu itu keluar dari mana, bisa jadi itu keluar dari kakinya si Mbak Anik, atau mungkin nggak tahu keluar dari mana. Mas Rio juga nggak ngerti. Ada belatungnya pak gitu. Kata bapak, dah diem aja, kata si bapak. Si ini yang pemuda ini, yuk sana yo temenin Anik yo, kamu kan kayak gitu begitu. Apa sih mas gitu, kata Mas Trio-nya. Sampai akhirnya mungkin sekitar 5 menit dan si Mbak Anik itu
udah mulai berhenti tuh, udah mulai ngangkat tangannya, yuk belatungnya itu banyak di air tersebut, dan kakinya Mbak Anik pun diangkat. Begitu diangkat, memang kelihatan kayak pori-pori itu yang agak sedikit membuka begitu, kayak ada titik-titik warnanya kehitam-hitaman gitu, itu dari bawah lutut ya. Pokoknya sedalam kaki nyelup ke dalam ember itulah, segitu. Mungkin sebetis kali ya. Nah itu ke bawah, itu ada bintil-bintil, titik-titik kayak pori-pori yang agak sedikit membuka. Mas Trio ya ngeliatin itu kan. Dan sudah, air itu pun akhirnya disuruh, udah ini dibuang aja. Di mana Pak buangnya? Terserah, mau dibuang di belakang, mau dibuang di depan, tapi di belakang aja biar orang nggak ngeliat. Akhirnya dibuang sama salah satu keluarganya Mbak Anik di sana. Nah di situ Mbak Anik itu udah mulai lemes gitu kan, kayak orang ngantuk gitu. Dan kata bapaknya Mas Trio, udah biarkan Anik tidur, capek katanya. Dia pun tertidur di situ, diselimutin, kaki yang itu dielap-elapin, ditutup lah intinya. Nah udah. Akhirnya bapaknya Mas Trio pun, udah. Mas, bapak-bapak, ibu-ibu udah selesai katanya. Aniknya mau istirahat dulu, kata bapaknya Mas Trio. Dan di situ kan banyak pertanyaan, Pak, apa yang terjadi sih Pak? Gitu. Pak Sungkar gitu, apa yang terjadi Pak Sungkar? Lah, nantilah katanya Pak Sungkar gitu ya. Nggak apa-apa. Biasa, hal itu bisa terjadi ke semuanya, katanya begitu. Loh Pak, bukan ini Pak, bukan Trio Pak, katanya. Oh Trio, bocil kayak gini tahu apa, katanya begitu, kata si bapak. Dan akhirnya sudah, bapak sama Mas Trio pun permisi pulang. Setelah meyakinkan keluarga, udah ini ndak apa-apa, udah keluar, kata si bapak. Dan akhirnya sudah, keluarga pun udah mulai tenang. Warga pun ya sama lah, bareng bapaknya Mas Trio keluar. Nah begitu keluar, pulang lah. Yaitu diikutin dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak berhenti-berhenti. Tapi bapak sendiri tuh nggak pernah ngomong ke warga penyebabnya itu apa gitu ya. Dan akhirnya sudah, bapak pun jalan pulang sama Mas Trio. Ada ibunya juga waktu itu ikut kan. Ibu yang, Pak, kenapa sih Pak gitu kan? Bapak cerita gitu. Nantilah Bunda di sini gitu. Nanti ada orang denger ndak enak, kata si itu. Ya udah, akhirnya sudah kan sampai di rumah. Begitu tiba di rumah, barulah ya ibunya langsung, Pak, apa sih Pak gitu kan? Anik itu kenapa? Kok bisa keluar begitunya Pak? Nggak apa-apa Bu, kata si ibu. Nggak apa-apa gimana? Malah ibunya yang ngotot kali ini. Mas Trio cuman, dengerin aja lah gitu ya. Aku juga penasaran apa yang terjadi. Terutama kenapa nyebut Mas Trio. Sampai akhirnya udah ibu maksa-maksa terus gitu kan. Akhirnya apa, bapak pun mungkin menyerah gitu. Aduh kalau begini aku ndak bisa tidur, mungkin bakal ditagih terus. Makanya akhirnya bapak pun cerita. Jadi begini Bu, ini bukan kesalahannya Trio, bukan kesalahan keluarganya atau siapapun, kata si bapak. Cuman dari yang bapak lihat, ini bener atau salah bapak ndak tahu ya. Catet, kata si ibu. Wah dicatat Pak, kayak Pak Guru suruh nyatet. Nggak usah dicatat pakai tulisan, maksudnya dipahami gitu ya. Kamu ingat-ingat ini, apa yang bapak bilang itu belum tentu benar. Ini masih sebatas dugaan, kata bapaknya Mas Trio. Emang kenapa Pak? Ada apa Pak? Jadi Anik itu, dia habis disukai sama seseorang, dan seseorang itu sebenarnya masih kerabat sama Anik, tapi Aniknya itu menolak. Cuman nolaknya itu apa ya? Nolaknya itu kasar, kata si bapaknya Mas Trio. Oh gitu Pak. Terus si itunya orang siapa sih Pak? Ya, ibunya nanya kan, siapa sih Pak? Siapanya ndak usah Bu, ya ndak usah ya. Lah bapak begitu sama ibu aja. Bapak pertimbangannya itu apa? Kalau meskipun ngomong sama orang sendiri, yang di situ istrinya sendiri, ini kalau sampai disebutin, pasti keesokan paginya tuh nyebar. Makanya bapak dipegang, nggak perlu ngomongin siapa orangnya. Tapi begitulah.
Jadi Anik itu disukain, Anik itu menolak dengan cara yang kasar, menghina begitu ya. Lebih cenderung merendahkan, nyakitin hati orang tersebut. Dan orang itu, oh berarti itu disantet ya Pak sama situ. Bukan, Bu, enggak. Orang itu enggak apa-apa, dia itu cuman sakit hati, tapi enggak pakai begitu-begituan, santet-santetan. Anik itu kayak gitu, kena sendiri, kata si bapak itu begitu. Kena sendiri Pak, terus siapa Pak? Ya wis ndak tahu, kata bapak, tapi bukan si orang itu yang melakukan, dan dia itu enggak melakukan, bersih, katanya si bapak begitu. Terus kok bisa begitu Pak? Mas Trio kan nanya, nah Pak, kok aku yang dipanggil-panggil Pak? Nah di situ bapak pun ngelirik caranya Mas Trio, matanya tuh penuh kode gitu ya. Dan Mas Trio pun diem aja. Ibu sepertinya nggak ngeh dengan hal tersebut, dan ya wis lah biarin gitu kan, kata si bapak. Udah ya udah malam, tidur. Akhirnya tidurlah malam tersebut. Ibunya udah cukup puas meskipun cerita bapaknya tuh kurang seru, katanya harusnya tuh ngasih tahu siapa orangnya gitu kan. Nah keesokan paginya bapak sama Mas Trio itu ngobrol. Jadi Trio, jangan bilang ibu ya, dan kamu juga jangan cerita ke para warga yang lain. Iya Pak, kenapa nama kamu disebut? Sebenarnya iya Pak, itu kenapa Pak? Itu bukan nyebut nama kamu, itu tuh nyebut, ya itu yang Bapak ceritakan semalam. Itu ada saudaranya Anik, cuman tinggalnya nggak di kampung sini, di kampung sana lumayan cukup jauh. Itu namanya tuh itu. Dikiranya kamu. Lah Pak, itu kok ngejarnya aku? Ya itu kebetulan aja gitu ya. Kebetulan kamu begituin. Udah manggilnya tuh Trio terus. Warga udah nyangkanya itu kamu, tapi udah enggak apa-apa. Bagus begitu daripada lari ke sana nanti keluarga itu jadi renggang, kata bapak. Jadi udah biarin aja. Itu ya, jangan bilang-bilang ke warga. Kalau bilang-bilang ke lapak horor, ke Riam Biru enggak apa-apa katanya. Enggak, yang ini enggak. Jadi inti bapaknya tuh seperti, oh jadi gitu ya Pak. Iya, nah memang benar. Setelah itu alhamdulillah Mbak Anik pun kembali normal, dan nggak tahu ya, lambat laun mungkin dia juga cerita ke keluarganya atau bagaimana, dan memang itu tembus ke keluarganya Mas Trio. Ya udah, itu aja satu cerita dari Mas Trio di Pasuruan sana tentang tetangganya yang seperti itu. Terima kasih banyak Mas Trio atas ceritanya, meskipun ngambang ya, Mas Trio juga nggak ngerti gitu. Tapi ya semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya di hari libur ini gitu. Terima kasih kawan-kawan semua atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas dukungannya, apapun itu. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.